Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saiful Anam dari Laboratorium Komputer dan Sains Data Departemen Matematika Universitas Brawijaya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi. Adapun outline untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana cara mendefinisikan fungsi, bagaimana kita membentuk suatu fungsi rekursif, dan bagaimana kita membedakan dan menggunakan variabel lokal dan variabel global. Yang pertama adalah definisi fungsi. Berikut ini adalah contoh bagaimana kita mendefinisikan suatu fungsi pada suatu bahasa pemrograman Python. Perlu diketahui bahwa setiap fungsi itu selalu diawali dengan kata def. Kata kunci def ini menandakan bahwa suatu fungsi itu dimulai. Selanjutnya di sini adalah nama fungsi. Nama fungsi ini adalah untuk membedakan nama fungsi satu dengan fungsi yang lainnya. Jadi ini adalah sebagai identitas dari suatu fungsi. Selanjutnya di sini adalah setiap fungsi biasanya ada deklarasi parameter, tetapi ini adalah sifatnya opsional. Ada beberapa fungsi yang tidak menggunakan deklarasi parameter. Kemudian di dalam suatu fungsi mendeklarasikan fungsi di dalam bahasa pemrograman Python, setelah deklarasi parameter di sini ada titik 2. Selanjutnya kita menuliskan program yang berada dalam fungsi tersebut agak sedikit melakukan indentasi ke dalam, yaitu adalah di pernyataan ini. Pernyataan ini karena ditulis indentasinya agak ke dalam menunjukkan bahwa pernyataan ini dijalankan oleh fungsi tersebut. Kemudian secara umum fungsi ini dibagi menjadi dua berdasarkan nilai pengembaliannya. Yang pertama adalah fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai. Yang berikutnya adalah fungsi yang mengembalikan suatu nilai. Sebagai contoh, di sini kita memiliki suatu fungsi sederhana. Misalkan kita ingin mencetak tulisan Halo Python, Halo Dunia. Langkah pertama adalah kita harus menuliskan def, kemudian kita menuliskan nama fungsinya, dalam hal ini adalah Halo Dunia. Kemudian kita menggunakan kurung buka dan kurung tutup, baru kemudian titik 2. Perlu diketahui bahwa fungsi ini tidak memiliki parameter apapun. Kemudian langkah berikutnya kita adalah menuliskan di badan fungsi tersebut, yaitu kita mencetak tulisan Halo Python, Halo Dunia dengan menggunakan perintah print. Untuk memanggil suatu fungsi kita cukup menggunakan nama fungsinya. Kalau kita memanggil 2 kali, contohnya yang ada pada layar Halo Dunia, maka tulisan Halo Python, Halo Dunia ini akan muncul sebanyak 2 kali. Contoh yang berikutnya ini adalah fungsi yang memiliki pengembalian nilai. Pengembalian nilai ini ditandai dengan perintah yang namanya return. Contohnya adalah kalau kita ingin menghitung suatu luas persegi. Langkah pertama adalah kita mendefinisikan fungsi tersebut diawali dengan kata def. Kemudian kita tentukan nama fungsinya adalah luas persegi. Kemudian di dalam menghitung luas persegi ini kita membutuhkan sisi, sehingga sisi ini adalah dikirimkan ke dalam fungsi itu yang disebut sebagai parameter. Langkah berikutnya ini ada yang namanya perintah return. Sebelumnya return ini digunakan untuk memberikan nilai pada suatu fungsi, tetapi return ini juga memiliki fungsi yang lain, yaitu adalah return ini berfungsi untuk mengakhiri jalannya suatu fungsi untuk kembali lagi ke program utama atau ke program pemanggil. Sebagai contoh, kalau kita memiliki suatu fungsi barisan, ya, kemudian kita mencetak tulisan UB, kemudian di situ ada perintah return, kemudian selanjutnya ada perintah print malang, maka perintah print malang ini tidak pernah dijalankan. Kenapa? Karena di sini sebelumnya sudah ada perintah return yang artinya bahwa meminta untuk kembali lagi ke program pemanggil atau ke program utama, sehingga perintah print malang ini tidak pernah dijalankan. Sehingga ketika kita memanggil barisan, fungsi barisan ini, maka yang muncul hanya tulisan UB. Berikut ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan fungsi dengan pengembalian. Contohnya adalah kalau kita ingin menghitung luas persegi panjang, langkah pertama adalah kita harus mendefinisikan fungsinya. Di dalam menghitung luas persegi panjang ini tergantung dari 2 parameter, yaitu panjang yang kita tuliskan sebagai P, lebar yang kita tuliskan sebagai L. Selanjutnya
kita menghitung luas persegi panjang, yaitu dengan menggunakan rumus panjang kali lebar atau P bintang L. Kemudian nilainya dikembalikan ke dalam fungsi tersebut dengan menggunakan perintah return. Kemudian di dalam program utama kita perlu memasukkan panjangnya. Ya. Dalam hal ini di sini kita memasukkan panjang. Panjang ini karena dimasukkan di dalam Python ini dalam bentuk string, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi suatu bilangan, yaitu dengan menggunakan perintah float input panjang. Artinya kita mengubah apa yang dimasukkan dalam bentuk string diubah menjadi tipe float atau tipe bilangan real. Selanjutnya kita memasukkan L. L adalah merupakan lebar dari persegi panjang ini. Selanjutnya kita memanggil fungsi persegi panjang, yaitu dengan menggunakan perintah luas persegi panjang P, L. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel luas. Langkah berikutnya adalah kita melakukan pencetakan, yaitu dengan menggunakan print luas persegi panjang, luas, sehingga kita di akhir kita bisa mencetak perhitungan dari luas persegi panjang yang kita tentukan panjang dan lebarnya tadi. Selanjutnya adalah fungsi dengan argumen atau parameter. Yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah mempelajari bagaimana fungsi tadi itu memiliki argumen atau parameter. Parameter ini bisa diberikan lebih dari satu parameter. Tetapi juga ada suatu fungsi yang tidak memiliki parameter sama sekali. Sebagai contoh, kalau misalkan kita memiliki suatu fungsi, di situ fungsi merupakan fungsi jumlah. Nah, di sini kita memiliki perintah jumlah A, B, kemudian return A plus B. Kemudian A-nya diberi 5, B-nya 7, kemudian kita panggil fungsinya jumlah AB disimpan di variabel C. Ya. Contoh yang berikutnya adalah kalau kita memiliki suatu program menggunakan parameter sebagai berikut. Ya. Sebagai contoh, di sini kalau kita ingin membuat suatu program, tulisannya adalah halo Lulul selamat datang, halo Lendes selamat datang. Kalau kita lihat dari dua output ini, yang berbeda hanya namanya saja, sehingga kita bisa membuat suatu fungsi dengan mengirimkan parameter berupa nama pada fungsi tersebut. Ya, yaitu dimulai dengan perintah def, kemudian kita membuat suatu fungsi selamat datang dan yang dikirimkan adalah nama. Baru kita melakukan proses pencetakan, yaitu halo nama kemudian selamat datang. Kemudian kalau kita panggil fungsinya selamat datang Nurul, selamat datang Lendes, maka akan mengeluarkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh yang berikutnya adalah kalau misalkan kita memiliki suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu parameter. Contohnya adalah perkenalan, nama, dan asal. Kita bisa melakukan perkenalan, nama saya, asalnya mana, sehingga kita bisa menggunakan pemanggilannya adalah perkenalan Renja Ilhami, kemudian di situ asalnya adalah Jawa Timur. Jadi kita bisa mengirimkan dua parameter sekaligus pada suatu fungsi. Parameter ini ada yang sifatnya opsional, ada yang sifatnya wajib. Ya. Ketika kita menggunakan yang sifatnya default wajib, maka parameter ini harus diberikan nilai awal terlebih dahulu di dalam fungsi tersebut. Sehingga ketika pengguna tidak menuliskan parameter tersebut, maka yang diberikan outputnya adalah berupa nilai default. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut. Ya. Berikut ini adalah kalau kita memiliki suatu fungsi suhu udara, di mana di sini memiliki 3 buah parameter, yaitu adalah daerah, derajat, satuan. Ya. Perlu diketahui bahwa untuk daerah dan derajat ini tidak memiliki nilai default, sedangkan satuan di sini memiliki default adalah Celsius. Ketika user tidak menggunakan, tidak memasukkan satuannya, maka fungsi akan memberikan nilai default yaitu adalah Celsius. Sebagai contoh, di sini kita memiliki suhu udara Surabaya kemudian 30. Dalam hal ini seharusnya ada 3 parameter yang harus diberikan, tetapi hanya 2 parameter. Sehingga di sini yang diberikan adalah nilai default yang diberikan oleh fungsi tersebut yaitu adalah Celsius. Tetapi ketika kita memberikannya dengan lengkap, maka Celsius tadi akan diganti dengan
satuan yang diberikan oleh pengguna. Contohnya adalah suhu udara Surabaya 86 Fahrenheit. Sehingga outputnya adalah suhu di Surabaya adalah 86 Fahrenheit. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi dengan parameter yang tidak terurut. Misalkan di sini kita memiliki suhu udara, ya. Kemudian di situ ada daerah, ada derajat, ada satuan. Ya. Bisa jadi kita urutannya tidak sama. Ya. Bisa jadi nanti kita memiliki suatu fungsi yang memiliki nilai default tidak hanya satu yang di akhir saja. Contohnya misalkan kita memiliki suatu fungsi yang nilai defaultnya ini ada dua, yaitu contohnya di derajat sama Celcius. Ya. Ya. Ini salah satu contoh penggunaannya. Ya. Kalau kita lihat di sini kita misalkan memiliki suatu fungsi. Ya. Di sini adalah suhu udara, kemudian daerah Jakarta, kemudian adalah satuannya Fahrenheit. Itu adalah contoh bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat di awal kita memiliki suhu udara Jakarta Fahrenheit, maka Jakarta ini dianggap suatu daerah, sedangkan Fahrenheit ini dianggap adalah sebagai derajat, bukan sebagai satuan. Sehingga di sini untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menuliskan parameternya, misalkan daerah Jakarta, kemudian satuannya adalah Fahrenheit, sehingga program atau fungsi tidak melakukan kesalahan dalam menentukan nilai yang diberikan. Atau juga kita bisa menuliskan secara lengkap seperti ini, yaitu adalah satuannya Fahrenheit, daerahnya Jakarta. Jadi dengan memberikan ini kita bisa melakukan tidak harus terurut, satuannya boleh di depan, daerahnya boleh di belakang. Ya. Yang berikutnya adalah contoh fungsi dengan nilai pengembalian. Dalam hal ini contoh kasusnya adalah bagaimana kita menghitung suatu faktorial. Faktorial ini dihitung dengan cara mengalihkan suatu bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tertentu. Contohnya di sini adalah sampai 8. Contoh kalau kita ingin menghitung faktorial, ya, di sini ada faktorial misalkan 3. Ya, di sini kita bisa mendapatkan awalnya 1, kemudian kita punya 2, kemudian 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menghasilkan nilai 24. Kalau kita lihat di sini hasil kalinya adalah seperti yang ada pada layar tersebut. Ya. Ya. Kemudian di sini kita punya faktorial, ya, di situ adalah fak dikalikan dengan i. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Ya. Ya. Fungsi rekursif itu adalah merupakan suatu program atau subprogram yang bisa memanggil dirinya sendiri, ya, dari suatu program. Ya. Kalau kita lihat ini adalah bagaimana cara bekerjanya suatu fungsi rekursif. Ini diberikan contoh bagaimana menghitung suatu faktorial. Ya. Misalkan kita memiliki satu faktorial, maka itu adalah sama dengan 1. 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial. Ketika kita memiliki 3 faktorial, itu artinya kita memiliki 3 kali 2 faktorial. Dan seterusnya sampai kalau kita memiliki 5 faktorial, itu artinya kita memiliki 5 kali 4 faktorial. Sehingga kita bisa menyatakannya sebagai x faktorial x min 1. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu fungsi faktorial dalam bentuk rekursif seperti yang ada pada layar. Ketika x-nya sama dengan 1, itu akan diberikan nilai 1. Ketika yang lain, maka kita harus menghitung x dikalikan faktorial x min 1. Inilah yang disebut sebagai fungsi memanggil dirinya sendiri, yaitu memanggil fungsi faktorial di mana yang dijalankan adalah menghitung faktorial x minus 1. Kemudian di dalam program utamanya kita bisa mendapatkan nilai A, ya, A-nya itu adalah dimasukkan melalui keyboard, kemudian kita B melalui keyboard. Di dalam hal ini kita akan memanfaatkan program faktorial ini untuk menghitung kombinasi.
di sini kita bisa memperlihatkan bahwa fungsi faktorial ini bisa dipanggil beberapa kali ya. Kenapa? Karena di dalam kita menghitung kombinasi, kita menghitung menggunakan rumus faktorial dari A dibagi dengan faktorial dari A min B dikalikan dengan faktorial B, sehingga fungsi faktorial ini dipanggil sebanyak 3 kali. Kemudian kita bisa mencetak hasilnya seperti yang ada pada layar. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang masalah variabel lokal dan variabel global. Di dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa mendefinisikan suatu variabel yang disebut sebagai variabel global. Biasanya di sini menggunakan kata kunci global, sedangkan variabel lokal di sini kita menggunakan kata kunci, tidak menggunakan kata kunci, tapi cukup variabelnya saja dituliskan. Di dalam variabel global, variabel ini akan dikenali di dalam fungsi tersebut dan dikenali di fungsi yang lain atau dikenali di program utama. Sedangkan variabel lokal ini hanya dikenali pada fungsi tersebut. Ya. Sebagai contoh, ini adalah contoh penggunaan dari variabel lokal dan variabel global. Ya. Misalkan kita memiliki suatu variabel x yang kita definisikan secara dengan menggunakan kata kunci global. Contohnya di situ kita punya halo, kemudian global x. Nah, di sini kita punya x sama dengan 7. Kemudian kita cetak nilai x-nya. Kemudian kita panggil fungsi halo ini dari program utama. Ya. Di sini kita bisa mencetak hasilnya print x. Maka di situ ketika kita mencetak print x, maka akan muncul nilai yang diberikan di fungsi tadi adalah 7. Kenapa? Karena x ini sudah dikenali baik di fungsi tersebut maupun di program utama. Ini agak sedikit berbeda dengan fungsi yang ada di sebelahnya ketika kita mendefinisikan y, tetapi tidak didefinisikan sebagai variabel global, tetapi ini didefinisikan sebagai variabel lokal. Kalau kita lihat di sini kita cetak y-nya. Ya. Kemudian kita lakukan perintah halo. Halo ini adalah memanggil. Kalau kita panggil, maka sebenarnya kita melakukan memanggil fungsi itu, yaitu mencetak nilai 7. Tetapi di sini perintah berikutnya itu adalah print y. Di sini nilai y itu tidak dikenali. Kenapa? Karena y ini hanya berlaku pada fungsi halo, sedangkan pada program utama y ini tidak dikenali sebagai variabel, sehingga muncul komentar error pada program. Oke. Demikian untuk materi fungsi pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.